وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Insyaallah biiznillahi taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang buah dari kesabaran, buah dan kabar gembira bagi orang yang sedang diuji. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bu, duitnya banyak apa dikit? Duitnya banyak apa dikit? Bapak-bapak, duitnya banyak apa dikit, Pak? Yang banyak ada, yang dikit juga, yang pas-pasan juga ada. Itu semua adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah sudah menggambarkan bagaimana nanti kehidupan manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan timpakan kepada kalian dengan kesulitan, dengan kemalangan, dengan kesempitan, wal khairi, dan akan kami timpakan kalian dengan kebahagiaan. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kita semua setelah kaya ujung-ujungnya mati. Setelah kena ujian, cobaan, sakit, ujung-ujungnya mati. Yang sehat pasti akan mati juga, yang sakit akan mati juga, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, nahtabirukum, akan kami uji kalian, masaibataratan, sekali-kali kami uji kalian dengan musibah, dengan kesulitan, dengan kemalangan, dengan kerumitan, dan sekali lainnya kami akan uji kalian dengan kesenangan. Jadi yang namanya ujian itu ada kesusahan, ada kesenangan. Tapi selama ini yang kita pahami, orang yang kena uji adalah, wah, gua lagi kena ujian ini. Kenapa? Duit gua habis, gua di PHK. Tapi giliran jatuh kaya, kagak bilang sedang diuji. Wah, gua lagi diuji ini. Kenapa? Gua jadi pejabat, gua jadi gubernur, gua lagi diuji ini. Kenapa? Duit gua banyak. Padahal mau duit dikit maupun duit banyak itu adalah ujian. Untuk apa? Nah, kata Imam Ibnu Katsir, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang ketika diuji dengan kemalangan lalu dia bersabar, dan siapa yang ketika diuji dengan kebahagiaan, kesenangan, kekayaan, jabatan lalu dia pandai bersyukur. Tuh. Jadi tujuan dari Allah menjadikan kenapa sekali-kali kita itu susah hidupnya, Ibu. Kan enggak ada yang namanya susah terus. La husnun alaika yadum
wala sururun. Kata Imam Syafi'i, la husnun alaika yadumu wala sururun. Tidak ada kebahagiaan yang terus menerus, sebagaimana juga tidak ada kesusahan yang terus. Inna ma'al usri, di balik kesulitan ada kemudahan. Inilah ibu-ibu hidup di dunia. Mungkin bapak-bapak sekarang belum, tapi nanti ketika kita sudah umur 70, entah umur 65, di situ ujian Allah datang. Apa itu? Dengkul sedikit udah pada pegel, baru diri sedikit udah pegel. Betul. Sekarang mungkin masih sehat, jalannya masih gagah, tapi kalau umur sudah 70 tahun, jalannya udah pakai tolongkan. Itu ujian semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semua sudah sesuai dengan hadis baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabar kana khairan lahu. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad sudah menggambarkan bagaimana nanti kehidupan di dunia. Inna amral mu'min kullahu lahu khair. Semua urusan dan hidupnya orang Islam itu tidak ada jeleknya, baik semua. Baik ketika dia kena jatuh miskin, ujian oleh Allah, itu baik. Baik ketika dia diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan jabatan bagi orang beriman, itu juga baik. In asabathu syarra'u syakar kana khairan lahu. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mempesona urusannya, hidupnya orang beriman. Wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Inna amrahu lahu khair kullu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya itu baik, enggak ada yang enggak baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tak terdapat dan tak terjadi di dunia ini orang yang kehidupannya penuh pesona, tidak ada kecuali milik orang beriman. Apa itu? In asabathu syarra'u syakar, jika dia ketimpa dengan kesenangan, kekayaan, kebahagiaan, syakar, dia menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Dengan kekayaan, dia gunakan kekayaannya untuk nolong orang, bantu orang, nyumbang ke masjid. Dengan jabatannya, ketika ia menjabat, dia tolong orang-orang yang susah, dia mudahkan urusan rakyat. Itulah bentuk syukurnya orang kaya dan bentuk syukurnya pejabat. Tapi kalau ada pejabat yang kerjaannya nyulitin orang, bikin susah orang, itu namanya pejabat yang tak pandai bersyukur. Jadi syukurnya pejabat, Bu, syukurnya orang kaya apa itu? Berderma, membantu orang. Ada janda-janda, diapain Pak? Pak, janda-janda diapain? Disantuni, bukan dikawinin. Bapak-bapak udah dikawinin aja, disantuni. Ada anak yatim diapain? Disantuni. Pak Ustaz, kalau setelah saya santunin, saya mau nikahin gimana? Ya nggak apa-apa, terserah Bapak. Itu namanya syukurnya orang kaya, berderma, menolong. Nah, syukurnya orang kaya bagaimana? Itu tadi. In asabathu syarra'u syakar kana khairan lahu. Jika dia ditimpa oleh Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kekayaan dan jabatan, syakar, dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Sekalipun dia pejabat, sekalipun dia orang kaya, masih rajin ke masjid, itu berarti orang kaya yang penyabar. Tapi manakala orang kaya udah mulai malas ke masjid, manakala pejabat udah mulai jarang ke masjid, berarti itu orang kaya dan pejabat yang tidak pandai bersyukur. Tuh, Bu. Jadi kalau ibu lagi sehat, bapak lagi sehat, lagi menjabat, tetap jangan malas beribadah. Sebagai apa? Wujud terima kasih saya kepada Allah bahwa saya dikasih kecukupan harta,
saya dikasih kedudukan, saya dikasih harta, anak saya sehat, istri saya sehat, ibu-ibu suaminya sehat, maka syakar, menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kana khairan lahu, itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar kana khairan lahu. Namun jika ia ditimpa oleh kemalangan, dia ditimpa oleh kesulitan, oleh kesempitan, oleh kemeranaan, sabar, menjadi hambanya yang sabar. Kana khairan lahu, itulah yang terbaik baginya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sesungguhnya di balik kesengsaraan ada kebahagiaan. Dan di balik kekayaan, di balik kebahagiaan juga ada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama ayat Al-Qur'annya, yang kedua hadisnya, yang ketiga diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala, dia mengatakan suatu hari, kata Anas bin Malik meriwayatkan, Anas bin Malik ini adalah asistennya Rasulullah, pelayannya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan suatu hari datanglah utusannya orang miskin menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, marhaban bika wa biman ji'ta min indihim, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Datanglah suatu hari menghadap Rasulullah utusannya orang fakir miskin. Ini bukan utusan orang kaya, Bu, yang datang ke Rasulullah. Utusannya orang miskin. Ada orang miskin diutus oleh saudara-saudaranya yang sama-sama miskin. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini utusannya orang miskin. Lalu Nabi Muhammad menjawab, selamat datang engkau, dan selamat datang engkau yang datang dari kelompok orang-orang miskin. Engkau datang dari kelompok manusia yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang miskin itu dicintai oleh Allah? Lalu Nabi Muhammad bersabda, dia mengatakan, ya Rasulullah, innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullih, hum yahujuna wa la naqdiru alaih, wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaih, wa idza maradu ba'athu bi fadli amwalihim dakhra. Ini orang miskin mengutarakan hatinya, dia curhat sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang-orang fakir miskin berkata, qad dhahabal aghniya, bahwa innal aghniya qad dhahabu, orang-orang kaya telah mendahului kami. Bil khairi kullih, orang-orang kaya telah mendahului kami, telah memborong pahala. Semua pahala kami diborong, kami yang miskin tidak dapat pahala. Apa itu? Mereka bisa pergi haji, kami nggak bisa pergi haji. Mereka bisa bersedekah, kami tak bisa bersedekah. Kalau orang kaya itu sakit, saudara-saudaranya pada ngumpulin duit, tapi kami yang miskin sakit sendiri, mati sendiri. Lalu Nabi Muhammad menjawab, balligh anni al-fuqara anna man sabara minkum wahtasaba falahu salatu khisalin laisa lil aghniya'i minha syai'un. Nih, hiburan di balik kemiskinan yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai engkau utusannya orang miskin, sampaikan kepada keluargamu di negeri seberang, sampaikan kepada teman-temanmu, masyarakatmu yang sama-sama miskin di negeri seberang, bahwa barang siapa orang miskin yang bersabar dan orang yang miskin yang mohon pahala kepada Allah di balik kemiskinannya, maka baginya 3 hadiah yang Allah berikan kepada mereka, dan hadiah ini, 3 hadiah ini tak pernah Allah berikan kepada orang kaya. Pak, di sini Bapak orang miskin atau orang kaya? Ini orang miskin ini. Ini orang miskin dulu, nanti orang kaya belakangan. Bu, Bu, di sini ibu orang miskin atau orang kaya? Enggak ada yang mau, aku orang miskin. Tapi nanti kalau mau pilpres ngaku miskin semua, biar dapat sembako. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, siapa orang miskin, 1 syaratnya bersabar dia. Yang kedua, dia selalu minta pahala kepada Allah di balik kemiskinannya, maka akan Allah berikan 3 hadiah yang tak pernah Allah berikan kepada orang kaya. Apa itu? Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurfatan min yaqutatin hamra yanzur ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlul ardi ila nujumis sama fi sama la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun aw syahidun faqirun aw mu'minun faqir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran min laban li Ali wa Husaini wa Hasan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar yang terbuat dari batu yakut berwarna merah. Masya Allah. Pak Bang Syarif, itu teman saya itu batu cincinnya batu apa itu? Yakut apa zamrud? Hajar aswad. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah kamar min yaqutatin hamra, di mana kamar surga itu terbuat dari batu yakut berwarna merah. Nanti kamar di surga bukan lagi dari marmer, Bu. Temboknya surga bukan lagi marmer, bukan lagi granit, bukan lagi keramik, tapi min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang berwarna merah. Masya Allah. Semahal-mahalnya batu yang dipakai Bang Syarif, murah nanti di surga. Mungkin batu yakut segini harganya 5 juta, tapi nanti di surga kagak laku. Kenapa? Tembok rumah-rumah di surga itu semua dari batu yakut, batu intan permata. Hamra berwarna merah, yang duru ilaiha ahlul jannah, di mana ahli surga akan melihat nanti kamar-kamar berwarna merah tersebut sebagaimana penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. Kelihatan nanti itu surga engkong saya di sana, tuh surga bapak saya di sana. Sebagaimana penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit, nanti di surga kamar-kamar itu kelihatan. Tuh kamar ayah saya, tuh kamar ibu saya. Nah, la yadkhuluha illa nabiyyun faqir. Kamar yang berwarna merah dari batu yakut tersebut tak akan dimasuki satu kecuali oleh seorang nabi yang fakir miskin. Yang kedua, syahidun fakir, orang yang mati syahid yang miskin. Dan yang keempat, mukminun fakir, orang Islam yang fakir miskin. Tadi di sini ngaku kaya katanya, ibu berarti nggak dapat, nggak dapat kamar berwarna merah di surga. Kenapa? Di sini orang kaya. Makanya tadi saya tanya, ibu mau kaya apa miskin? Kaya katanya, nggak dapat berarti. Ya. Tuh,
Itu balasan orang miskin yang syaratnya dua. Kata baginda Rasulullah, miskin tapi sabar. Kenapa? Sekarang banyak miskin tapi nggak sabar. Udah miskin nggak puasa, nggak akan dapat surga, Bu. Yang ada tambah nyungsep. Udah miskin kagak puasa. Udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Tapi siapa orang yang miskin di dunia sabar, hayya 'alas shalah, duit kagak ada. Ibu ya, sakurata, tahu sakurata? Ini sakurata. Jadi bahasa Jepangnya miskin itu apa, Ibu? Sakurata. Duit kagak ada. Di rumah makanan kagak ada. Yang dimakan kagak ada. Duit kagak ada, tapi tetap Allahu Akbar, datang ke masjid. Subuh dia sholat ke masjid, zuhur dia ke masjid, asar ke masjid, maghrib isya ke masjid. Sabar, dia akan menjadi ahli surga dan mendapatkan kamar berwarna merah di dalam surga. Kenapa? Sebab dia orang miskin yang sah. Tapi mana orang miskin sholat kagak pernah, puasa kagak pernah, pengen masuk surga paling duluan? Mungkin? Mana ada? Yang pertama. Yang kedua, apa kata baginda Rasulullah SAW? Yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisbi yawmin wa huwa miqdaru 500 amin. Yang kedua, nanti orang miskin akan masuk surga mendahului orang kaya dengan masa waktu setengah hari, dan setengah hari saat itu lamanya 500 tahun. Nanti orang kaya masih ngantri di luar, orang miskin udah masuk ke dalam surga. Berapa hari, Bu? Setengah hari. Tapi setengah hari saat itu lamanya adalah 500 tahun. Hari hitungan dunia 24 jam. Dari jam 00 sampai jam 00 lagi malam, 0 malam sampai terus nanti jam 00 lagi. Itu hitungan satu hari. Tapi nanti di akhirat udah nggak berlaku hitungan dunia. Satu hari itu lamanya 1000 tahun. Nah, setengah hari berarti lamanya 500 tahun. Dah kata Rasulullah, wa yadkhulu Sulaiman bin Daud al-jannah ba'da dukhul anbiya alaihi wassalatu wassalam bi 40 aman bisababil mulki alladhi a'tahu Allah. Dan sungguh Nabiullah Sulaiman bin Daud nanti akan masuk surga setelah para nabi dan rasul masuk surga 40 tahun, barulah Nabi Sulaiman terakhir masuk surga. Kenapa? Sebab kekayaannya, kedudukannya, jabatannya Nabi Sulaiman yang besar yang Allah berikan kepadanya. Semakin orang itu kaya, semakin belakangan masuk surga. Makanya mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, Bu? Sekarang baru miskin dia. Pak Ustadz, saya pengen jadi orang kaya yang paling pertama masuk surga. Enggak, nanti orang kaya belakangan. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak Ustadz? Sebab dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lu dari mana nih duitnya? Yang ini dari mana? Ini yang menyebabkan orang kaya masuk surga paling belakangan. Itu gelang dari mana? Itu emas dari mana? Bu, mana emasnya, Bu? Gak punya, Pak Ustadz. Saya punya emas Jawa, emas Joko, emas Jono. Jadi semakin orang emasnya banyak, semakin hartanya banyak, semakin kedudukannya semakin tinggi, mobilnya semakin banyak, rumahnya semakin banyak, mungkin istrinya semakin banyak, anaknya tambah banyak. Itulah yang paling terakhir masuk
surga. Gimana? Mau jadi orang kaya apa mau jadi orang miskin? Gak mau Pak Ustadz, pokoknya saya mau jadi orang kaya. Kenapa? Orang miskin itu sakit. Betul Bu? Betul. Di mana sakitnya Bu? Sakitnya tuh di sini. Betul. Nah, ini ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Itu yang kedua. Yang Allah janjikan bagi orang miskin yang sabar. Jadi sekalipun miskin jangan ngambil duit majikan. Jangan. Sekalipun miskin jangan nyolong. Sekalipun miskin jangan ngambil hak orang lain. Sabar. Lebih baik bos minta kasbon daripada dia nyolong. Pak, saya minta kasbon. Buat apa? Saya, anak istri saya ini udah nggak ada, dapur udah nggak ngebul lagi. Jangan sekali-kali mencuri. Sekalipun ia miskin, sabar. Nah, orang miskin seperti ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kamar di dalam surga, dan yang kedua akan masuk surga mendahului orang kaya. Yang kedua, yang ketiga, idza qala al-faqir, jika orang miskin membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika orang miskin berdoa subhanallah walhamdulillah, dan orang-orang kaya juga sama mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka pahala dan balasan yang Allah berikan kepada orang miskin jauh lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang kaya. Dan itu berlaku bukan hanya dalam doa, tapi pada amalan-amalan baik, amalan soleh semuanya. Saya ketika baca hadis ini Bu, ini hadis dalam riwayat Imam Abu Layth As-Samarqandi dalam kitabnya Tamyi'ul Ghafilin. Beliau seorang ahli tafsir dari Samarkand. Samarkand ini wilayah dekat Iran. Ini kitabnya Tamyi'ul Ghafilin. Ketika saya baca hadis ini, kenapa orang miskin ketika membaca doa, maka lam yalhaqil ghaniyul faqira wa in anfaqal ghaniyu ma'a asyratu alafi dirham, maka orang miskin baca doa, orang kaya juga baca doa, maka orang kaya enggak akan pernah bisa menyaingi pahalanya orang miskin sekalipun dia menginfakkan harta ketika berdoa tersebut sebesar 10.000 dirham. Enggak bisa menandingi pahalanya orang miskin. Kenapa Bu? Orang miskin ketika baca subhanallah walhamdulillah, hatinya sedih. Kenapa? Dapurnya kagak ngebul. Orang kaya subhanallah tenang dia, duitnya banyak, tidurnya enak, nyenyak. Tapi orang miskin tidurnya, rumahnya banyak nyamuk, lalu dia masang obat nyamuk, mungkin pakai autan. Orang kaya pasang AC, tidur enak. Orang miskin pergi haji harus nunggu 30 tahun. Betul Bu? Ibu, kapan pergi hajinya? Ya Pak Ustaz, saya berangkat 30 tahun lagi. Lah umur saya sekarang 30 tahun. Keburu mati kali saya. Tapi orang kaya mau pergi haji, sekarang ada duit, sekarang berangkat. Tuh, di situ pahalanya orang miskin. Pak, kalau orang kaya pergi haji
Pondokannya dekat Masjidil Haram apa jauh? Dekat. Saya pernah sekali membimbing haji di Maktur. Ya Allah, persis hotel saya itu yang bintang 5, bukan bintang 4 lagi, bintang 5. Yang paling dekat dengan Masjidil Haram, yang dipencet semua pintu kebuka semua. Masya Allah, itu paling mahal hotelnya. Dari sini cuma ke situ. Tapi orang miskin mau pergi haji jalannya 10 kilo. Jalannya 10. Saya pernah juga dari pegawai temus, pembimbing haji. Waktu itu saya masih mahasiswa yang dikelola oleh Departemen Agama. Pondokan saya sekitar 10 kilo. Kadang-kadang jalan kaki, kadang nunggu ngantri mobil. Maka orang miskin ketika dia beribadah sulit. Ibu-ibu mau berangkat kemana? Pak Ustadz, ada tabligh akbar. Di mana? Di Istiqlal. Naik apa dari sini ibu? Naik angkot. Habis pindah angkot naik bus, kadang-kadang macet. Akhirnya itu bedaknya luntur. Betul, betul bu, keringat. Tapi orang kaya nggak pakai luntur, pakai mobil AC langsung berangkat. Lebih sulit mana ibadahnya orang kaya apa ibadahnya orang miskin? Lebih sulitnya ibadahnya orang miskin. Nah, semakin orang beribadahnya sulit, pahalanya semakin besar. Nah, saya tanya lagi, mau jadi orang kaya atau mau jadi orang miskin? Tetap Pak Ustadz mau jadi orang kaya. Nah, tuh 3. Nah, lalu faraja'a ilaihimur rasul fa akhbarahum bidzalik. Akhirnya orang miskin tadi yang mendengarkan nasihat dari Rasulullah, oh begitu ya Rasulullah. Jadi kalau kami miskin dan sabar, Allah berikan 3 hadiah yang tak pernah Allah berikan kepada orang kaya. Kata baginda Rasul, begitulah. Lalu orang miskin itu pulang ke negerinya dan dikabari saudara-saudaranya yang miskin. Lalu mereka mengatakan, Rodina ya Rabb, Rodina ya Rabb. Itu orang miskin yang dikabari oleh Rasulullah dengan hadiah yang Allah janjikan 3 yang tak pernah Allah berikan kepada orang kaya. Mengatakan, Rodina ya Rabb, wahai Allah, kami rela jadi orang miskin. Kami ridha, kami nerima lapang dada jadi orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih 1 kebahagiaan yang Allah janjikan bagi orang miskin yang sabar, selalu minta pahala kepada Allah di balik kemiskinannya. Yang kedua, sekarang giliran orang kaya. Mana orang kaya di sini? Nah, nih dengerin orang kaya. Apa itu? Diriwayatkan dari Al Hasan, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu 'indahumul ayadi fa inna lahum dawla. Qila wa ma dawlatum ya Rasulullah? Qala idza kana yaumal qiyamati qila unduru man at'amakum kasra aw saqakum syurba aw kasakum thawba khudhu bi yadihi thumma amdu bihi ila jannah. Baginda Rasul bersabda, banyak-banyaklah kalian mengenal orang fakir miskin. Nah, berarti ini ditujukan kepada orang kaya. Jadi banyak-banyaklah aksiru ma'rifatal fuqara, banyak-banyaklah mengenal, mengetahui orang-orang fakir miskin. Wattakhidhu 'indahumul ayadi, dan jadilah kalian penolong-penolong orang miskin. Kenapa? Fa inna lahum daulah, sebab nanti orang miskin itu akan memiliki kekuasaan dan kewenangan. Lalu sahabat Nabi mengatakan, wa ma daulatuhum ya Rasulullah? Tumben wahai Rasulullah, kok orang miskin punya kewenangan dan kekuasaan? Di dunia itu yang punya kewenangan orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Orang miskin mah disuruh mingser. Ayo lu pindah. Kalau gua pindah, gua lapor polisi nih. Gua panggil Satpol PP, gua panggil preman.
Akhirnya tuh orang miskin ngalah. Ayo pindah. Tapi nanti orang kaya tidak punya kewenangan. Fa inna lahum daulah. Aksiru ma'rifatal fuqara, banyak-banyaklah kalian mengenal orang-orang fakir miskin, wahai orang kaya. Ini daerah mana ini, Bu? Kayu Putih. RT berapa? RW 03. Jadilah kalian penolong orang miskin di Kayu Putih RW 03. Kenapa? Fa inna lahum daulah. Nanti orang miskin yang ada di Kayu Putih RW 3 akan menjadi penolong orang-orang kaya. Dia akan punya kekuasaan dan kewenangan yang tak dimiliki oleh orang kaya pada hari kiamat. Wa ma daulatuhum ya Rasulullah. Apa itu kewenangan dan kekuasaan orang miskin wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, idza kana yaumal qiyamah. Nanti kalau datang hari kiamat, qila, Allah mengatakan kepada orang miskin Kayu Putih RW 03, sini loh, dipanggil. Apa kata Allah? Unduru man at'amakum kasbah. Kamu dari mana? Orang miskin dari Kayu Putih, wahai Allah. RT berapa? RT berapa sini, Pak? Banyak. RW berapa di sini? RW 3. Kata Allah, undur. Kamu lihat man at'amakum kasroh. Siapa orang kaya di Kayu Putih di RW 3 yang suka ngasih makan? Au saqakum syurbah, atau ngasih minuman, au kasakum saubah, atau memberikan kalian pakaian. Lalu khudu biyadi, pegang itu tangan orang kaya, summam dubihi ilal jannah, kemudian jalanlah engkau bersama orang kaya menuju surga. Nih kekuasaan orang miskin. Jadi nanti setelah orang miskin lebih dulu masuk surga, orang kaya masih ngantri. Bapak ngantri, ibu ngantri. Kenapa? Karena orang kaya paling akhir masuk surga. Dia harus mempertanggungjawabkan segala kekayaannya, kedudukan dan jabatannya. Lu jadi anggota dewan ya? Iya, berapa kali? 5 periode. Bagaimana? Lu nyuap enggak? Nah, lu pakai serangan pajar enggak? Karena itu dia, Bu. Belakangan masuk surga. Makanya jadi orang kaya pakai cara yang baik. Jangan pakai cara-cara yang dilarang oleh agama. Kamu orang kaya ya? Iya. Dulu kamu suka nyuap ya? Nyuap jaksa, nyuap hakim, sehingga kamu nggak pernah bayar pajak. Nah, kena itu dia, Bu, semua. Orang-orang kaya. Disitulah mengapa orang kaya pejabat belakangan masuk surga. Sementara ibu-ibu udah, bapak-bapak udah lomang duluan. Ketika melihat orang kaya masih antri, Allah bilang, kamu cari orang kaya di kampung yang suka ngasih makan. Ibu melihat, Pak, sini Pak. Wahai Allah, ini orangnya. Kenapa? Dia sama saya suka nolong, suka ngasih beras, suka ngasih Indomie, suka ngasih minyak, suka ngasih pakaian, ngasih sarung. Wahai Allah, ini orang kaya yang dermawan. Allah bilang, pegang tangannya, bawa dia masuk ke dalam. Nanti orang kaya yang akan menolong untuk masuk surga bukannya orang kaya, tapi orang miskin. Kalau gini mau jadi orang miskin apa orang kaya? Orang kaya apa Ustaz? Nah, Bu ya, tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, pernah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Makanya kan ayatnya itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj
Isra artinya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya saat itu 40 hari 40 malam perjalanan, tapi ditempuh oleh Rasulullah hanya dengan sebagian malam. Minal Masjidil Aqsa il Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad Mi'raj. Apa tuh Mi'raj? Naik dari Palestina naik ke atas langit. Nah, langit yang kita lihat sekarang ternyata ibu-ibu, berapa jarak tempuh langit? Kata baginda Rasulullah, diriwayatkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibn Katsir, bahwa jarak tempuh dari bumi ke langit adalah 500 tahun perjalanan. Perjalanan kuda lari kencang, enggak berhenti-berhenti. Kuda lari kencang, enggak berhenti-berhenti selama 500 tahun. Ada kuda, Bu, lari terus 500 tahun enggak berhenti-berhenti. Ada. Belum sampai 500 tahun udah mati duluan kudanya, Bu. Tuh, jarak jauhnya bumi dan langit 500 tahun perjalanan. Dan setelah langit pertama, Pak, enggak langsung langit kedua, itu hampa dulu. Dan jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Lalu baru langit kedua, jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Lalu setelah langit kedua, hampa lagi, udara lagi, 500 tahun perjalanan. Sampai berapa, Ibu? 7 lapis langit. Maka Nabi Muhammad naik. Dan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, diperlihatkanlah linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada wahai Muhammad ayatina, sebagian tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Apa itu? Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj lalu diperlihatkan dia itu melihat melong-long ke neraka. Ternyata kata baginda Rasulullah, ternyata aktsaru ahlin narun nisa wa aktsaru ahlin nari akabirun nas. Aku diperlihatkan oleh malaikat Jibril untuk melongok-longok ahli neraka. Ternyata kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Nah, loh. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu yang kayu putih ahli surga. Ono sebelah mana Pak Ustaz? Ono orang cakung katanya. Wahai, aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana aku melongok-longok ahli neraka. Ternyata kebanyakan ahli neraka itu adalah wanita. Dan ternyata kebanyakan ahli neraka adalah akabirun nas, orang-orang besar, pejabat dan orang-orang kaya. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kebanyakan ahli neraka adalah perempuan? Li'annahunna yunkirna al-ashir. Sebab banyak perempuan itu yang meremehkan suaminya, yang ingkar kepada kebaikan suaminya. Maka ibu-ibu hati-hati. Hati-hati kalau ngomong, bang, gua kagak pernah bahagia hidup sama lo. Jangan. Udah ibu dikasih mobil, dikasih rumah, punya anak, betul, betul. Lalu dikasih uang saku, dikasih uang buat skincare, masih juga bilangnya kagak pernah bahagia. Jangan. Jadi ibu-ibu jangan pernah mengingkari kebaikan suami. Seberapapun kemampuan suami, harta suami, pendapatan suami, terimalah, terima kasih bang. Jangan sampai kita mengingkari kebaikan. Sebab kenapa Allah jadikan wanita nanti banyak yang menjadi ahli neraka? Li'annahunna yunkirnal ashir. Sebab banyak mereka itu mengingkari kebaikan suaminya. Terima kasih bang, terima kasih. Nah itu. Yang kedua, ternyata aku lihat kebanyakan ahli neraka adalah akabirun nas, pejabat, orang-orang besar. Kenapa Pak? Seringkali pejabat itu sambil nyelam minum kopi, minum susu, minum air. Itu tanah itu di mana itu? Belum beres itu, Rem. Belum beres tanahnya itu. Nah itu dia. Banyak tanah-tanah begitu. Padahal udah dibayar, tapi duitnya nggak sampai ke rakyat.
Loh, padahal tanahnya seharusnya di sini, di Rislah ditukar guling ke sini. Kenapa? Sebab di sini dia lebih gede dapat fee-nya, maka di sini dia tinggalin. Kelakuan pejabat. Ya. Bukan hanya di sini doang. Itu di yang sampai 70 hektar. Kemarin datang lagi. Saya alhamdulillah jadi tenaga ahlinya Pak Ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi tahu tanah-tanah itu. Di tanah ini kan yang pramuka itu, pramuka apa itu? Terus gimana itu? Padahal sudah diketok palu, kok belum juga dicairkan. Inilah mengapa pejabat itu nanti banyak menjadi ahli neraka, sebab banyak pejabat makan duit rakyat. Itu tanah yang 70 sekitar di airport bandara itu aslinya tuh bukan di situ airport Pak dulu. Itu sampai berapa ratus hektar itu. Lalu tukar guling ke sana. Lalu sementara udah puluhan tahun warganya kagak diganti rugi. Dan oleh Pemda tanahnya ditahan-tahan nggak juga dibayarin, maka rakyat banyak yang nuntut. Dijawab, Pak, kami itu tidak bisa berkuasa, DPRD tidak bisa. Kenapa? Ini Bapak harus ke pengadilan tinggi. Sebab ketika tanah ini masih sengketa, kami sebagai ketua DPRD tidak bisa menganggarkan sampai ada keputusan resmi dari pengadilan. Kalau pengadilan sudah menetapkan ini kalah, ini menang, baru kami bisa mendorong supaya dicairkan. Tapi ketika pengadilan belum ada ingkrah, maka DPRD nggak bisa kuasa. Itu Pak. Jadi bapak-bapak juga tahu, kalau nuntut tanah jangan ke DPRD, harus ke pengadilan dulu. Nah, sebab itu ranahnya yudikatif. DPR itu hanya menganggarkan. Kalau sudah ini dianggarkan, membuat keputusan, membuat undang-undang, lalu pengawasan itu fungsi DPRD. Jadi membuat undang-undang, mengawasi, lalu menganggarkan. Tapi ketika belum ada keputusan dari pengadilan, tidak bisa dianggarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad setelah melihat, tapi insya Allah juga banyak pejabat orang kaya yang masuk surga. Tapi kebanyakan pejabat dan orang kaya masuk neraka. Bukan berarti enggak ada yang ahli surga, ada. Tapi kebanyakan pejabat ahli neraka. Ada juga yang ahli surga. Siapakah tadi? Itu tadi. Orang kaya yang suka nolong rakyat, pejabat yang hidupnya selalu turun, merasakan getirnya, merasakan denyut nadinya rakyat kecil, duduk bersama mereka, ngobrol bersama mereka, menolong mereka, memudahkan urusan mereka, membebaskan mereka. Itulah nanti pejabat yang ahli surga. Lalu Nabi Muhammad jalan lagi diperlihatkan, melihat surga. Aku melihat surga, ternyata kebanyakan ahli surga adalah orang-orang fakir miskin dan rakyat jelata. Rakyat jelata. Maksudnya orang biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ini bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini kita juga diuji, apakah kita sabar atau tidak sabar. Jadi sekalipun sakit, ibu-ibu tetap ketika masih mampu puasa. Kecuali orang tua kita udah nggak bisa, udah bayar fidyah. Nah, yang masih sehat sekalipun jalannya encot ke masjid, bawa kursi, sekalipun sakit, lutut pada sakit, sabar. Sholat laksanakan, datang ke masjid laksanakan, sabar waktu.
Disitulah Allah berikan bagaimana orang yang susah tapi dia sabar, maka Allah janjikan dia menjadi ahli surga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Mari astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la 'aziban illa zawwajta wa la faqiran illa aghnayta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.